Halo Sobat Kayu, kembali lagi bersama saya, pengrajin kayu yang kurang profesional. Di video kali ini saya akan membuat sebuah meja. Ini adalah sebuah meja kompor yang mungkin tidak begitu bagus dan tidak begitu sempurna, tapi insya Allah meja ini kokoh digunakan. Mari simak videonya. Dan jangan lupa subscribe di channel kecil kami ini agar kami tetap produktif membuat karya yang lebih baik. Pertama kita siapkan bahan kaso dan kemudian kita potong dengan panjang 75 cm, 4 potong dan 2 potong ukuran 45 cm. Masing-masing kita potong 4 bagian, dan yang panjang 45 cm itu kita potong 2 bagian. Dan ini bertujuan untuk membuat kaki-kaki terlebih dahulu. Dan juga kita potong 2 batang kaso dengan ukuran panjang sekitar 120 cm. Setelah kaso terpotong, kita haluskan masing-masing kaso menggunakan planer atau menggunakan gerinda amplas jika ada, atau juga bisa menggunakan gerinda. Untuk penghalusan menggunakan planer manual, kita harus lihat masing-masing sudutnya apakah sudah membentuk 90 derajat atau belum. Karena jika sudutnya ada yang miring, itu ketika kita pasang atau kita patok itu tidak presisi. Di sini saya membuat cowakan sederhana, yaitu dengan menempelkan kedua kayu dan mengukur cowakan tersebut. Pengukuran seperti ini simple, cuma kekurangannya pengukuran seperti ini, jika kita tidak hati-hati menyowaknya, itu akan tidak presisi juga, gitu kan. Di sini juga saya memotong satu balok lagi dengan ukuran 37 cm untuk dijadikan penyangga kaki bagian bawah. Dan saya melakukan pencowakan juga, dan di bawah kakinya saya patok masing-masing 17 cm. Setelah itu langsung kita membuat cowakan yang sudah tadi kita ukur dengan hati-hati menggunakan bensaw.
Ini adalah hasil coakan yang sudah kita kerjakan tadi. Jadi penyusunannya seperti ini. Ini sangat sederhana. Cuma kekurangannya terkadang kalau kita tidak teliti, dia tidak presisi seperti ini. Mohon dimaklum karena kita bukan profesional. Kurang lebih hasil dari coakan tadi gambarannya seperti ini. Hasil dari coakan seperti ini, walaupun kita tidak menggunakan siku, tapi coakan seperti ini cukup kuat. Kemudian kita melakukan pendempulan untuk coakan-coakan yang terlihat tidak rapi. Pendempulan seperti ini agar coakan tersebut mungkin sedikit terlihat rapi. Setelah dempul kering, kita coba rapihkan dempul tersebut menggunakan amplas. Di sini saya menggunakan amplas pakai mesin gerida agar cepat juga menghemat energi. Setelah itu saya membuat papan untuk atap atas meja dengan kayu balok seperti ini. Dan kemudian kita akan potong-potong setebal 1,5 cm untuk papan mejanya. Kemudian kita haluskan kayu balok tersebut menggunakan planer dengan tujuan ketika dipotong menggunakan bensaw dia tidak ada nyangkut-nyangkut pada bagian tabel bensawnya. Menyerut kayu besar seperti ini harus benar-benar siku agar ketika dibelah dia tidak terjadi perbedaan ukuran antara ujung satu dengan ujung lainnya. Jadi kalau misalkan benar-benar siku, ketika kita belah ukurannya 1,5 cm, maka ketebalannya juga akan sama rata. Kemudian kita belah kayu tersebut dengan ketebalan 1,5 cm untuk papan bagian atas meja. Dan ternyata balok seperti ini nyangkut jika dibelah pakai bensaw yang wattnya kecil. Jadi ini tidak direkomendasikan karena tidak kuat, karena gagal membelah papan. Jadi kita menggunakan papan yang sudah ada saja. Kita potong dengan panjang ukuran 104 cm. Di sini saya memotong papan menggunakan gergaji rantai mini chainsaw karena cukup keras papannya jika menggunakan gergaji manual. Sebenarnya untuk membuat meja kompor itu menggunakan papan ini sih cukup disayangkan ya teman-teman, karena ini adalah papan rengas tipe rustic yang papannya itu sangat-sangat langka dan susah sekali didapatkan. Papan dari kayu rengas ini sangat keras ya kawan-kawan, sampai-sampai gergajiku overhead karena ini papannya sangat keras sekali.
proses selanjutnya yaitu penyerutan papan yang sudah kita potong tadi. Setelah itu kita pasangkan papan rengas ini di masing-masing sisi dari meja tersebut. Dan untuk papan tengahnya, karena ini kelebaran, jadi kita potong sesuai ukuran. Kenapa saya tidak memotong papan untuk daerah pinggirnya? Karena untuk papan tengahnya ini beda kayu, dan papan tengahnya ini dari kayu durian, sementara kedua pinggirnya itu tadi dari kayu rengas. Setelah dipotong, kita ratakan pemotongannya tadi menggunakan planer sampai benar-benar rata dan presisi. Setelah kiranya cukup rata dan pas dipasangkan, langsung saja kita pasangkan di bagian tengah pada mejanya. Di tahap ini saya melakukan pendempulan untuk bagian atas meja karena ini menggunakan papan bekas. Mungkin banyak sekali lubang-lubang di meja tersebut karena papannya tidak mulus. Apalagi yang tengah ini dari papan duren, sebagian ada yang bolong-bolong karena termakan usia juga. Setelah pendempulan kering, kita melakukan penghalusan menggunakan mesin gerinda dengan dudukan amplas. Dan penghalusan ini karena papannya keras, saya menggunakan amplas dengan grade 80. Di tahap finishing, saya menggunakan pernis berbahan dasar minyak atau thinner, karena pernis berbahan dasar ini cukup membuat kayu awet dari rayap. Dan ini hasil akhir meja yang setelah saya buat tadi. Walaupun bentuknya tidak rapi, tapi meja ini cukup kokoh untuk menahan beban di atas 200 kg. Tapi jika ditumpakin gajah, sudah pasti rubuh juga sih. Terima kasih sampai saat ini sudah menonton, dan jangan lupa like dan subscribe agar tetap produktif membangun channel kecil kami ini. Terima kasih.